Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aroma Sarinisi. Video pembelajaran kita kali ini mengenai kelainan pada sistem ekspresi manusia. Setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan kelainan pada sistem ekspresi dengan benar. Kelainan sistem ekspresi yang pertama yaitu mengenai batu ginjal. Batu ginjal di sini terjadi karena adanya endapan senyawa kalsium dan penumpukan asam urat yang ada di rongga ginjal atau kandung kemih. Biasanya disebabkan oleh kekurangan minum atau sering menahan air kencing. Tanda-tandanya biasanya urin sulit keluar karena tersumbat. Akibat jangka panjangnya di sini urin sulit untuk dikeluarkan, bisa juga urin akan bercampur dengan darah. Kelainan selanjutnya yaitu nefritis. Nefritis di sini disebabkan oleh infeksi bakteri pada Streptococcus yang menjangkit nefron. Dampaknya protein dan sel darah akan keluar bersama dengan urin, serta kadar ureum akan meningkat di dalam darah, sehingga penyerapan air akan terganggu. Bisa jadi kaki akan menjadi membengkak. Kelainan selanjutnya yaitu albuminuria. Tandanya di sini urin banyak mengandung albumin atau protein. Penyebabnya adalah kegagalan proses penyaringan protein yang dapat mengakibatkan tubuh menjadi kekurangan protein. Kita lanjut ke hematuria. Hematuria adalah penyakit di mana urin mengandung darah yang disebabkan oleh peradangan ginjal, batu ginjal, dan kanker kandung kemih. Kelainan berikutnya yaitu gagal ginjal yang disebabkan oleh nefritis atau radang ginjal, yang ditandai dengan meningkatnya kadar urea di dalam darah berakibat adanya zat-zat yang seharusnya dibuang akan tertumpuk di dalam ginjal. Cara pencegahan atau pengobatannya dengan cara cuci darah secara rutin atau cangkok ginjal. Lalu di sini ada namanya diabetes insipidus yang disebabkan oleh kekurangan ADH atau hormon antidiuretika. Tandanya dengan meningkatnya jumlah urin sampai 20 hingga 30 kali lipat. Pengobatannya dengan pemberian sintetik ADH. Selain diabetes insipidus, ada juga diabetes mellitus
disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Tandanya kadar glukosa dalam darah melebihi normal yang mengakibatkan luka sulit sembuh. Pengobatannya untuk anak-anak diberi insulin secara rutin, sedangkan untuk dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar glukosa di dalam darah. Kelainan selanjutnya yaitu hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis. Tandanya adanya perubahan warna kulit dan perubahan warna mata, serta urin menjadi berwarna kuning kecoklatan. Akibatnya kerja hati akan terganggu. Cara pencegahannya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung atau penggunaan barang bersama dengan penderita hepatitis. Kelainan yang berikutnya ada sirosis hati yang disebabkan oleh banyaknya minum alkohol, keracunan obat, atau infeksi bakteri, serta komplikasi pada hati. Tandanya timbulnya jaringan parut atau kerusakan sel-sel pada hati. Akibatnya akan menyebabkan gangguan kesadaran, koma, dan kematian. Cara pengobatannya dengan pemulihan fungsi hati atau transplantasi hati. Kita masuk ke kelainan pada kulit. Yang pertama ada eksem atau dermatitis, di mana tandanya terjadi kemerahan pada kulit, gatal, dan bersisik disebabkan oleh infeksi bakteri. Cara mengatasi dengan diberikan salep atau krim. Selanjutnya ada skabies atau kudis. Tandanya di sini kulitnya akan melepuh kecil-kecil, berwarna merah dan gatal. Biasanya disebabkan oleh tungau kudis. Cara mengatasi dengan diberikan salep juga. Yang sering di sini adalah jerawat. Biasanya kulitnya berbintil merah, mengeras. Disebabkan oleh penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit karena produksi minyak yang berlebihan. Cara mengatasi dengan kurangi stres dan menjaga kebersihan kulit. Lalu ada biduran. Tandanya dengan penebalan kulit, biasanya rasanya panas dan gatal. Penyebabnya karena alergi, bisa jadi alergi obat atau cuaca dingin. Cara mengatasi menghindari alergi tersebut. Gangguan kulit selanjutnya yaitu ada namanya kanker kulit dengan ditandai bercak kehitaman pada kulit yang menebal, biasanya gatal dan mudah berdarah. Penyebabnya karena sinar UV. Cara mengatasi menghindari sinar matahari langsung pada pukul 9 pagi sampai 4 sore, gunakan krim tabir surya, dan juga bisa diperiksakan ke dokter apabila timbul hal-hal yang mungkin menyebabkan kulit lebih parah dari sebelumnya. Kelainan yang terakhir ada ringbom atau biasanya disebut dengan kurap. Tandanya kulit berbintik dengan perbatasan luar yang jelas berwarna merah yang disebabkan oleh infeksi jamur. Cara mengatasi dengan memberikan krim atau obat anti jamur. Kita masuk ke gangguan fungsi dari paru-paru. Ada namanya TBC atau tuberkulosis. Di sini biasanya ditandai dengan batuk berdarah, tubuh menjadi kurus, alveolus akan berbintik-bintik.
Nafsu makan menurun, terjadi demam, biasanya tubuh terasa lelah dan lemas. Penyebabnya di sini bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara mengatasi dengan pengobatan rutin dan pemberian vaksin BCG. Ada lagi namanya asma. Tandanya dengan sesak nafas, biasanya dengan bunyi yang khas dari asma. Penyebabnya adalah alergi debu, serbu bunga, atau yang lainnya. Cara mengatasi dengan memberikan obat pelega pernafasan. Ada lagi namanya kanker paru-paru. Tandanya tumbuh jaringan di dalam paru-paru, biasanya batuk, sakit pada dada, terasa sesak, biasanya mudah lelah, dan bisa jadi batuknya juga berdarah diakibatkan oleh asap rokok. Cara mengatasi dengan hindari rokok dan radioterapi jika penyakitnya sudah parah. Gangguan pada paru-paru selanjutnya ada namanya asfiksi. Tandanya pengangkutan oksigen ke jaringan terganggu sehingga pernafasan dapat terhenti. Penyebabnya adalah biasanya tenggelam atau emfisema atau keracunan karbon monoksida, dan terjadi penyumbatan saluran pernafasan. Cara mengatasi dengan mengeluarkan air dari paru-paru atau pemberian nafas buatan. Ada lagi namanya emfisema, atau di sini tandanya paru-paru membesar. Penyebabnya adalah pembuluh darah terisi karbon dioksida. Cara mengatasi dengan memberikan antibodi dan menghindari asap rokok. Kelainan yang selanjutnya ada namanya bronkitis. Tandanya demam, batuk berdarah, sesak nafas. Penyebabnya adalah infeksi bakteri dan virus. Cara mengatasi dengan pemberian antibiotik. Gambar kelainan pada paru-paru, ada kanker paru-paru, bronkitis, asma, dan yang lainnya. Silakan bisa diperhatikan ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.